Halo, perkenalkan, saya Fadil Arhab, bisa dipanggil Af, dari Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung 2019. Hari ini, saya bersama teman saya, Raisa Pitasmalai. Sebentar lagi dia akan bergabung. Salam kenal. Nah, itu dia. Hai, maaf baru bergabung. Saya Raisa. Hari ini kita mau ngapain nih, Af? Hari ini, kita mau bicarain tentang bencana besar yang pernah terjadi pada 2004 di Indonesia. Anda tahu nggak bencana apa itu? Tsunami? Benar. Jadi, hari ini kita bakal diskusi bagaimana sih menangani bencana ini ketika di darat dan laut, serta sebelum, saat, dan juga sesudah bencana terjadi. Juga, inovasi-inovasi yang ada saat ini untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Wah, nggak sabar deh. Apakah kalian tahu, Indonesia sebagai negara yang rawan tsunami, bahkan beberapa kali mengalami tsunami terbesar sepanjang sejarah. Salah satu yang terbesar terjadi pada 17 Agustus 1883 akibat aktivitas vulkanik Gunung Krakatau yang menenggelamkan 36.000 orang. Selain akibat aktivitas vulkanik, tsunami kebanyakan disebabkan oleh aktivitas tektonik. Salah satunya ialah tsunami dahsyat 26 Desember 2004 yang menewaskan sekitar 227.898 jiwa. Contoh lainnya adalah tsunami pada 24 September 2018 di Donggala, Sulawesi. Bencana ini menewaskan 2.037 jiwa dan menyebabkan kerusakan pada 67.000 unit rumah, 69 unit fasilitas ibadah, 20 unit fasilitas kesehatan, dan juga infrastruktur. Data-data ini saya ambil dari katalog tsunami Indonesia oleh BMKG tahun 2019. Wah, mengerikan sekali ya. Kalau gitu kita harus ngapain? Nah, aktivitas tsunami tidak dapat dihindarin. Oleh karena itu, fokus ilmu sekarang yaitu melakukan pendeteksian dini, mengawasi tekanan bawah laut dan aktivitas seismik, serta membangun jaringan komunikasi global untuk menyebarkan peringatan dengan cepat sehingga menurunkan angka kerusakan oleh tsunami. Kalau gitu, apa yang harus dilakukan ketika tsunami terjadi? Saat di laut, sangat sulit untuk mengetahui gejala terjadinya tsunami. Selain itu, akses komunikasi pun sulit. Namun, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai usaha menyelamatkan diri. Sebelum terjadinya bencana, ketika sebelum berlayar, untuk selalu memantau perkembangan berita tentang aktivitas seismik melalui media komunikasi. Misalnya, melalui televisi atau aplikasi kebumian seperti BMKG. Ketika berlayar, untuk pahami tanda-tanda adanya tsunami. Contohnya, kapal mengalami getaran hebat saat keadaan tenang. Jika mengetahui terjadinya tsunami, segera pergi ke laut dalam dengan kedalaman sekitar 150 kaki atau 45 meter. Karena kecepatan gelombang tsunami saat di laut sangat cepat, namun belum terlalu tinggi. Ketika terjadi bencana tsunami, jika Anda sedang berselancar dan berada di dekat pesisir, untuk segera bergegas menuju titik tertinggi yang dapat dijangkau. Namun, jika berada jauh dari pesisir, bergeraklah menuju horizon yang mengarah ke laut dalam. Dengan pertimbangan, dilengkapi dengan perangkat yang dapat mengapung, sehingga memiliki risiko yang lebih kecil. Jika Anda berada di kapal, arahkan kapal ke arah gelombang datang. Karena pernah ada yang berhasil menaiki gelombang datang dengan perkiraan tinggi sekitar 50-70 kaki. Jangan lupa untuk menyiapkan perahu karet dan semacamnya jika terbawa hingga ke daratan. Karena besar kemungkinan kapal akan mengalami kerusakan yang besar. Ketika setelah terjadi bencana tsunami dan Anda tengah berada di laut dalam keadaan yang aman, jangan terburu-buru menuju daratan dan tunggulah keadaan hingga membaik. Nah, itulah beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana tsunami saat di laut. Maaf, saya ada telepon. Selanjutnya, Raisa, tolong lanjutkan pembahasan ya. Oke, saya lanjutin ya. Mengenai usaha menyelamatkan diri di darat. Ketika berada di darat, kita masih memiliki waktu untuk menyelamatkan diri dari tsunami. Bahkan, sebelum terjadi tsunami, dapat dilakukan tindakan mitigasi. Misalnya, melubangi pohon kelapa yang berjajar di pantai, sehingga dapat dipanjat ketika tsunami terjadi. Kemudian, pasangi bel untuk meminta pertolongan. Penting bagi kita untuk mengetahui tanda-tanda tsunami. Biasanya, kejadian tsunami diikuti dengan terjadinya gempa. Jadi, lindungi diri Anda terlebih dahulu dari gempa. Tsunami juga dapat diketahui gejalanya di daerah laut dangkal dengan timbulnya wave shoaling atau pendangkalan gelombang. Untuk mempermudah, berikut adalah ilustrasi dari wave shoaling itu sendiri. Pada laut yang dangkal, dengan volume air yang lebih sedikit, energi dari gelombang tsunami yang terpancar ke pesisir akan terkompresi membentuk kawanan gelombang yang memiliki selisih puncak dan lembah yang tinggi. Apa ada ciri-ciri lain? Ada, Af.
Ciri lainnya berupa raungan ribut dari arah laut, air menghilang, air terlihat menggumpal di ujung horizon, hingga kelakuan aneh para binatang. Misalnya, mereka berkumpul, ketakutan, bahkan berlarian dari area. Jika ada pemberitahuan tsunami, tinggalkan barang-barang yang berat dan langsung evakuasi diri ke daerah yang lebih tinggi seperti gunung, bukit, atau hutan dengan ketinggian sekitar 30 meter atau 100 kaki di atas permukaan laut dan menjauh 3,5 km atau 2 mil dari pantai secepat mungkin. Saat terjadi tsunami, Anda diharapkan untuk tidak panik agar lebih mempermudah saat evakuasi sedang berlangsung. Larilah ke dalam bangunan tinggi yang kokoh dan segera menuju ke atap. Jangan ke tempat-tempat seperti tiang listrik atau jembatan walaupun terlihat kuat. Karena tempat-tempat tersebut bisa saja runtuh akibat bencana susulan kembali. Kemudian, perlu diingat adanya risiko tersetrum. Dalam kemungkinan terburuk terbawa gelombang tsunami, peganglah benda-benda mengapung seperti pintu, batang pohon, mobil, dan bertahanlah hingga keadaan tenang. Sesudah terjadi tsunami, perlu diketahui, gelombang tsunami tidak hanya datang sekali, sehingga tunggulah di tempat yang aman, dan terus perbaharui berita melalui media komunikasi yang ada. Apabila telah dievakuasi, tidak terburu-buru mendatangi lokasi kejadian bencana karena adanya kemungkinan bangunan dapat runtuh akibat tidak stabil. Pada masa mendatang, pembangunan pasca tsunami seperti apa yang dapat dilakukan? Nah, kita bisa berkaca kepada Jepang dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur berbasis mitigasi. Bangunan dapat dibuat bertingkat dengan lantai bawah terbuka sebagian untuk mengurangi hantaman energi tsunami sehingga mampu berdiri kokoh. Kemudian, dataran paling rendah dapat dijadikan kota dan pemukiman dialihkan ke dataran yang lebih tinggi. Selain itu, dapat dibuat juga tembok laut dan pemecah gelombang. Nah, kamu tahu nggak, Af, inovasi apa yang kini sudah ada untuk mengurangi dampak risiko tsunami? Oh, saya pernah dengar nih, ada yang namanya sistem peringatan dini. Itu gimana menurut kamu? Nah, bener banget, Af. Ada inovasi berbasis peringatan dini seperti peta rawan tsunami dan WRS 2G. Pembuatan peta rawan tsunami dibuat dalam bentuk zona-zona rawan bencana tsunami serta jalur evakuasi. WRS 2G atau Warning Receiver System sebagai sistem penyebar luasan informasi gempa bumi dan tsunami yang cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami. Pada WRS terdapat fitur-fitur unggulan seperti peringatan dini via suara, SMS otomatis ke masyarakat, serta tampilan informasi terkait bencana terkini. Berikut adalah tampilan dari WRS 2G baru saja terjadi gempa bumi berpotensi tsunami. Selain itu, ada pula inovasi berbasis penyelamatan diri yaitu Survival Capsule. Ialah sistem keamanan pribadi berbentuk bola untuk melindungi diri dari peristiwa tsunami. Berikut merupakan tampilan dari Survival Capsule. Pada Survival Capsule, terdapat fitur-fitur unggulan seperti tempat penyimpanan yang mencukupi persediaan 5 hari, pencahayaan dasar, ventilasi udara, penampungan air, juga dapat diinstalasikan GPS. Nah, pemaparan tadi merupakan inovasi yang sudah ada untuk mengurangi dampak risiko tsunami. Oh, jadi gitu. Informasi yang menarik. Kalau gitu, yuk kita sadari dan pahami mitigasi apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir bencana tersebut. Setuju. Kalau menurut Anda bagaimana? Apakah informasi tadi membantu? Jika ada saran atau masukan, bisa tuliskan di kolom obrolan di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa. When marimba rhythms start to play, dance with me.